Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mahasiswa Universitas Pasca Sarjana yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, mata kuliah kepemimpinan, subbahasan kepemimpinan dan sistem koordinasi. Terlebih dahulu kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Denny Irawan, yang kedua Muhammad Wendy, yang ketiga Suharmiati, yang keempat Herdi Wildan, yang kelima Tri Bagus W, dan yang terakhir saya sendiri, Wawan Setiawan. Setelah menyimak video kami, diharapkan nantinya mahasiswa mampu untuk dapat memahami apa itu kepemimpinan dan apa itu sistem koordinasi terkait dengan peran, tujuan, prinsip-prinsip koordinasi, dan hubungan koordinasi dengan fungsi manajemen lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, seringkali kita membahas pengertian dari kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Dalam istilah umum di manajemen, kepemimpinan sering kita sebut dengan istilah leadership. Ada beberapa definisi terkait dengan kepemimpinan ini. Yang pertama yaitu getting things done, artinya mencapai hasil dari orang lain. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah bagaimana menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Ada juga yang mengatakan kepemimpinan itu adalah suatu pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang, atau diistilahkan sebagai influence, yaitu mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan kemudian menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, tentunya ada beberapa fungsi-fungsi manajemen yang harus dijalankan. Salah satunya yaitu fungsi koordinasi. Jadi, koordinasi adalah salah satu fungsi dari manajemen yang tidak bisa terpisah dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Karena fungsi koordinasi adalah sebagai penghubung dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dalam suatu organisasi, maka antara pemimpin dan koordinasi itu saling dan sangat dibutuhkan. Maka dalam hal ini, koordinasi memiliki beberapa peran. Yang pertama, dengan adanya koordinasi maka mampu memberikan peran mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan dalam suatu organisasi. Yang kedua, pekerja dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Yang ketiga, dengan peran koordinasi yang baik, maka dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan. Yang keempat, dengan peran koordinasi yang baik, maka semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing setiap individu harus mampu membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kelima, dengan adanya peran koordinasi yang baik, maka semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan akan terintegrasi pada sasaran yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Menurut James D. Thompson, ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu. Bila satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung kepada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan.
di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum satuan yang lain bekerja. Yang ketiga, saling ketergantungan timpal balik. Hubungan member dan menerima antar satuan organisasi. Adanya saling ketergantungan ini menyebabkan koordinasi sangat diperlukan dalam mengintegrasi kinerja setiap unit. Peran koordinasi dalam hal ini adalah berupaya membuat struktur dan memfasilitasi transaksi antar bagian saling bergantung. Terciptanya koordinasi yang baik antar unit atau departemen dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan konflik sehingga proses kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Sehingga dapat disimpulkan, koordinasi bertujuan meliputi: yang pertama, menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. Yang kedua, menyerahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran organisasi. Yang ketiga, menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. Menghindari keterampilan overlanding dari sasaran organisasi. Menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran organisasi, serta mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi. Tipe-tipe koordinasi. Pertama adalah koordinasi vertikal, berupa kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan kerja yang di bawah kewenangan dan tanggung jawab. Koordinasi vertikal secara relatif mudah dilakukan atasan, dapat memberi sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Kedua, koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan yang menyatukan pengarahan dilakukan terhadap kegiatan dalam rangka organisasi yang setingkat. Hubungan koordinasi dan fungsi manajemen. Pertama adalah fungsi perencanaan dan koordinasi. Kedua, pengorganisasian dan koordinasi. Ketiga, pengarahan dan koordinasi. Keempat adalah pengisian jabatan dan koordinasi. Dan kelima adalah pengendalian dan koordinasi. Jadi dapat disimpulkan adalah kepemimpinan yang dikehendaki adalah kepemimpinan yang partisipasif yang akan dapat menggerakkan semua stakeholder sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.